Selamat malam. Oke, ini masih sore sebenarnya jam 6 masih aku ngerekordnya, tapi udah menjelang malam, udah menjelang setengah 7. Jadi langsung aja kita ke pembahasan topiknya. Sesuai judul di atas, kalau video kali ini aku mau berbagi Gcam untuk Realme C3. Jadi untuk config Realme C3 ini untuk Gcam udah ada dan udah jadi, kalian bisa pakai. Cuman sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu kalau config Gcam ini hanya untuk ngeboost masalah main kamera, atau bisa dibilang untuk kamera utamanya aja. Jadi untuk masalah net mode itu masih belum sempurna dan masih belum bisa. Net mode slow motion itu masih belum bisa. Jadi untuk masalah kamera utama dari segi foto, untuk main kamera tanpa net mode itu udah lumayan bagus, udah lumayan cakep. Jadi kalian tinggal pakai aja. Nah, tapi ya itu tadi, untuk masalah net mode dan slow motion memang belum ketemu caranya. Kenapa belum ketemu? Karena untuk sebuah settingan di HP dengan chipset MediaTek itu lebih susah daripada Snapdragon, itu yang pertama. Terus untuk masalah yang kedua itu kadang Gcam-nya juga nggak support sama si prosesornya. Nah, itu masalahnya terberat situ. Dan di video kali ini aku udah sediain config untuk si Realme C3 ini. Jadi untuk sementara masih baru jalan di main kamera utama, terus portrait, lens blur, panorama, dan video standarnya. Tapi untuk masalah night mode dan lain sebagainya belum bisa karena emang susah banget. Tapi ini udah no lag ya, jadi udah nggak ada lag, jadi udah aman dari lag. Nah, untuk masalah bahan materialnya nanti aku udah taruh di link di deskripsi ya, kalian silahkan download. Dan buat temen-temen, mohon bantuannya juga untuk jangan skip video, jangan skip iklan di video ini ya kan, karena bulan depan Realme 6 rilis, jadi saya butuh dana buat beli Realme 6 dan 6 Pro. Oke? Jangan skip video ini. Thank you. Nah, langsung aja ke tutorialnya. Untuk bahannya silahkan kalian download, ya linknya ada di bawah. Silahkan kalian download, kalian install ya kan. Untuk pemasangan config, untuk Gcam yang aku pakai itu adalah Hypercam 7. Hypercam dari Brazil ya. Bukan Gcam sih sebenarnya, masih masuk Gcam, cuma ini mod-modan Brazil. Hypercam namanya. Nah, Hypercam ini udah no lag ya di Realme C3. Jadi untuk masalah video, terus kamera, terus portrait mode, terus panorama, terus lens blur, ini nggak ada lag sama sekali. Config udah nggak ada lag untuk masalah ketiga itu. Cuman permasalahannya masih ada di bagian ini ya, slow motion belum keluar, terus net set dia ngeblank, force close. Jadi untuk net set belum bisa ya, kalian udah tak bilangin di depan. Jadi untuk jadi masalah dari config ini masih ada di itu ya, bug force close di night mode. Tapi untuk kompensasi, jadi untuk masalah main kameranya, jadi untuk kamera utamanya dalam keadaan kondisi yang bisa dibilang low-nya itu lumayan, ini masih bisa buat foto ya. Sebentar, saya contohkan. Nah, sekarang posisi bener-bener low ya, udah tinggal pencahayaannya cuma tinggal dari warna chroma di HP dan di bagian CPU ya kan. Jadi di CPU komputerku cuma tinggal itu pencahayaannya, lainnya itu mati semua. Kita tes untuk kamera. Nah, untuk kamera standarnya itu masih bisa untuk memfoto ya kan. Jadi tak coba. Oke, ini aku ngambil gambar PC ku ya. Oke, untuk masalah low light masih bisa dilihat detailnya masih lumayan. Padahal posisi cahaya cuma ada di bagian depan ini. Oke, untuk figur. Oke.
Ya, jadi untuk masalah minim cahaya masih bisa terkontrol dengan lumayan bagus. Tapi untuk masalah net size dan lain sebagainya ini masih belum bisa, karena ya bisa dibilang untuk masalah Gcam di prosesor MediaTek itu cukup chaos ya, cukup gampang-gampang susah. Jadi katalisnya itu benar-benar susah carinya. Nah, untuk night modenya lumayan ya. Untuk foto redup remang-remang yang masih ada sumber cahaya masih lumayan, noise-nya nggak terlalu over. Oke, aku hidupin lagi lampunya biar lebih terang. Nah, yang dioptimalkan dari game versi ini dan config itu ada di posisi terang ya, maksudnya bisa dibilang di posisi dengan cahaya yang lumayan bagus. Nah, detail dari gambarnya itu masih bagus ya. Nanti akan ku kasih di gambarnya di samping biar kalian nilai sendiri. Nah, perbedaannya dengan kamera bawaan itu benar-benar kerasa. Nah, di kamera bawaan kerasa banget ya perbedaannya. Ada di tone warnanya yang lebih ke kayak cat air. Sedangkan untuk versi Gcam dia lebih condong ke soft dan efek kayak cat airnya itu enggak ada. Nah, itu yang dari semalam tuh tak gimana caranya itu biar hasil foto kamera utamanya itu biar mantep gitu kan. Nah, untuk masalah potret masih tidak ada kendala, potret masih oke-oke aja. Nah, untuk gambar potret juga untuk gambar potret bisa dibilang oke ya. Masalah blur di sisi kanannya itu udah lumayan rapi, walaupun ya kalian juga tolerir masalah kamera di Realme C3 ini karena ya HP ini harganya murah gitu kan. Jadi untuk performa kameranya mau dimentokin gimana pun ya standarnya segitu saja, nggak bisa lebih dari ini. Oke. Nah, untuk lens blur pun juga nggak ada kendala. Nah, bisa dilihat ya, untuk lens blurnya lumayan bagus, lumayan rapi, walaupun emang nggak rapi-rapi banget ya, karena ya performa kamera si Realme C3 ini juga terbatas gitu kan istilahnya. Nah, untuk videonya sendiri oke ya, ini jalan di maksimum resolusi untuk masalah videonya. Untuk videonya itu dia jalan di 720p, bisa jalan di 1080p, kalian tinggal ubah aja itu masalah video, itu nggak ada kendala ya. Untuk video mau 720 mau 1080 atau 720 nggak ada kendala. Untuk main kameranya aku set di 16:9 8,3 megapiksel. Kalau kalian mau bikin lebih tinggi itu mentok di 9,4 megapiksel, dan ini udah resolusi realnya ya dia ya. Di sini kebacanya 9,4 megapiksel. Untuk hasil jepretannya juga bisa dikatakan well, nggak ada kendala, nggak ada keluhan. Oke, untuk detail gambar itu enggak terlalu bisa dibilang ini cukup bagus untuk HP kelas harga di bawah 2 juta. Di sini sebenarnya untuk kedepannya aku mau belajar fitur makronya, untuk settingan makronya.
Untuk settingan makronya sendiri itu sebenarnya udah bisa kalau nggak terlalu over ya. Nah, untuk settingan makronya masih belum bisa ya. Jadi untuk config selanjutnya mungkin aku mau nyoba mecahin settingan makronya dulu karena lumayan bagus ini makronya. Bisa dilihat ya, untuk makronya dia lumayan bagus. Nah, untuk makronya sendiri dia lumayan bagus, detail ya. Cuman sayangnya shutternya itu masih ada error, ada bug. Jadi untuk masalah makro masih belum bisa terkontrol gitu kan. Jadi untuk masalah lain seperti main kamera, detail dan lain sebagainya itu masih oke. Untuk lens blur, terus untuk masalah video, resolusi video dia nggak ada force close di video, nggak ada force close di kamera utama, nggak ada force close di kamera depan, serta nggak ada trouble di masalah lens blur ataupun portraitnya. Panorama juga nggak ada kendala. Jadi masalahnya cuma ada di macro lensnya, terus ada di night mode dan ada di slow motionnya. Itu tiga hal itu masih susah banget dipecahin karena katalisnya belum ada dan value-nya itu bener-bener ribet banget untuk masalah ini. Ini kemarin night mode sempat bisa, cuma untuk masalah saturasi terus masalah cahaya itu nggak ada effortnya sama sekali. Jadi nggak ada perbedaan antara main kamera atau pakai mode biasa sama night set itu belum ada perbedaan gitu kan. Jadi masih susah, cuma baru bisa ngaktifin aja tapi belum bisa dipakai. Jadi mungkin akan aku upload di video selanjutnya kalau kamera night modenya udah bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini terus berkembang ke depannya. Apa channel ini bentar lagi 10.000 subscriber bro, 3.000 lagi, 2.800 lagi ya kan. Semoga 2 bulan ke depan sudah bisa ya kan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.